Kita lanjutkan ya, sekarang soal nomor 8 dari buku paket halaman 43. Tentukan semua bilangan kompleks Z yang memenuhi modulus Z sama dengan 1 dan modulus Z kuadrat ditambah Z bar kuadrat itu sama dengan 1. Oke, ini kita misalkan juga ya. Jadi Z kita misalkan sama dengan X ditambah I kali Y. Ya, jadi bagian realnya adalah X, kemudian bagian imajinernya adalah Y. Kemudian di soal dikatakan bahwa modulus Z itu sama dengan 1. Ya. Untuk menentukan modulus dari sebuah bilangan kompleks ya, rumusnya adalah akar kuadrat dari bagian real dikuadratkan ditambah dengan bagian imajiner dikuadratkan. Berarti modulus Z di sini itu sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, modulus Z itu nilainya sama dengan 1. Berarti 1 sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, supaya akarnya hilang, berarti ruas kiri dan ruas kanan dikuadratkan ya. Untuk ruas kiri kalau dikuadratkan itu ya 1, ya kan? Atau supaya enak saya tulis saja ya. 1 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, sekalian ini kita balik ya. Berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat ini sama dengan 1. Sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian sekarang ini yang kita bongkar. Jadi modulus dari Z kuadrat ditambah Z bar kuadrat itu sama dengan 1. Yang pertama kita akan hitung dulu Z kuadrat ya. Kalau Z-nya tadi adalah X ditambah I kali Y. Nah, ini saya beri tanda aja ya. Nah, ini saya beri tanda. Berarti nanti Z kuadrat itu akan sama dengan dalam kurung X ditambah I kali Y dikuadratkan ya. Caranya sama seperti ketika kita mengerjakan bentuk aljabar yang melibatkan bilangan real ya. Jadi kalau kita punya bentuk A plus B kuadrat itu akan sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ya, kita akan gunakan rumus ini. Jadi di sini X kuadrat, mungkin ini tanda kurungnya saya hapus saja ya. Jadi X kuadrat ditambah 2 kali X kali I kali Y. Atau langsung kita tata berarti 2X kali Y kali I, ya kan? Kemudian di sini ditambah I kuadrat kali Y kuadrat. Atau Y kuadrat kali I kuadrat. Ya, sama saja. I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Jadi ingat kalau I itu sama dengan akar negatif 1. Ini sudah saya sering sampaikan berulang-ulang ya. Jadi I kuadrat itu sama dengan negatif 1. Berarti ini bisa kita tulis X kuadrat ditambah 2XY kali I ditambah Y kuadrat kali negatif 1. Maka kalau Y kuadrat kali min 1 itu sama dengan min Y kuadrat. Kita kelompokkan dengan X kuadrat ya. Berarti X kuadrat min Y kuadrat ditambah 2XY dikalikan dengan I. Nah, ini adalah Z kuadrat. Selanjutnya kita akan menghitung Z bar dikuadratkan. Kalau Z bar itu sendiri, itu kan berarti bentuk sekawan dari Z ya. Kalau Z-nya adalah X plus IY, berarti bentuk sekawannya adalah X minus I dikalikan dengan Y, ya kan? Kemudian ini kita kuadratkan. Nah, caranya sama ya. Jadi ini hasilnya adalah X kuadrat. Kalau di sini minus, ya berarti di sini juga minus ya. Berarti minus 2 kali X kali I kali Y. Atau langsung kita tata di sini min 2XY dikalikan dengan I. Kemudian min IY ini dikuadratkan, berarti jadinya plus ya. Berarti plus I kuadrat kali Y kuadrat. Atau di sini plus Y kuadrat kali I kuadrat. Kemudian kita ingat tadi bahwa I kuadrat itu min 1, berarti di sini kita punya X kuadrat minus 2XY kali I ya dikurangi Y kuadrat. Karena I kuadrat itu min 1 ya. Kemudian yang tidak ada I-nya itu kita kelompokkan. Kita gabungkan dengan X kuadrat ya. Berarti di sini ada X kuadrat dikurangi Y kuadrat. Kemudian
Ini enggak usah pakai tanda kurung ya. Jadi X kuadrat min Y kuadrat dikurangi 2X Y dikalikan dengan I. Kemudian yang kita butuhkan di sini adalah modulus dari Z kuadrat ditambah Z bar dikuadratkan ya. Itu berarti sama dengan modulus dari yang ini tadi ya. Untuk Z kuadratnya adalah, tinggal tulis ulang aja ini, X kuadrat dikurangi Y kuadrat, yang ini ya Dek ya, ditambah 2X Y kalikan I, kemudian kita tambah dengan Z bar kuadrat. Z bar kuadrat yang di sini. Berarti ditambah X kuadrat dikurang Y kuadrat dikurangi 2XY dikalikan dengan I. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Yang bisa dicoret berarti ini ya, 2XY kali I dikurangi 2XY kali I. Nah, ini bisa dicoret. Kemudian mana lagi? Sepertinya sudah tidak ada ya. Berarti ini akan sama dengan modulus X kuadrat. Oh, di sini ada X kuadrat ditambah X kuadrat. Berarti 2X kuadrat ya. Berarti modulus 2X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat, ya kan? Nah, ini modulusnya berapa? Modulusnya ya sama dengan 2X kuadrat minus 2Y kuadrat. Karena kan yang ada I-nya sudah dicoret ya, bagian imajinirnya sudah hilang. Berarti ini akan sama dengan 2X kuadrat dikurangi 2Y kuadrat. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat ini sama dengan 1. Karena modulus dari Z kuadrat ditambah Z bar kuadrat itu sama dengan 1. Nah, berarti 2X kuadrat minus 2Y kuadrat itu ya sama dengan 1. Nah, artinya di sini kita punya dua persamaan, ya kan? Jadi persamaan yang pertama adalah yang ini. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua adalah yang ini. 1 sama dengan 2X kuadrat min 2Y kuadrat. Atau kalau mau dibalik juga tidak masalah ya. Jadi 2X kuadrat minus 2Y kuadrat ini sama dengan 1. Nah, langsung saja ini kita eliminasi ya. Berarti kalau misalkan ini adalah persamaan 1, kemudian ini adalah persamaan 2, enaknya persamaan 1 ini kita kalikan dengan 2 ya. Kalau persamaan 1 dikali 2, yang ini ya, jadi ruas kiri dan ruas kanan ini kita kalikan dengan 2. Hasilnya adalah 2X kuadrat ya ditambah 2Y kuadrat sama dengan 2. Nah, kemudian ini boleh dijumlahkan, boleh dikurangkan ya. Enaknya ini kita jumlahkan aja ya. Berarti nanti yang hilang duluan itu adalah Y kuadrat. Oke, yang ketemu duluan berarti X kuadrat. 2X kuadrat ditambah 2X kuadrat itu berarti 4X kuadrat. Kalau ini kan 0 ya, ini saling meniadakan. Jadi min 2Y kuadrat plus 2Y kuadrat itu ya 0. Lalu ini sama dengan 3 ya, 1 tambah 2 3. Berarti X kuadrat sama dengan 3/4. Nah, maka X sama dengan berapa? Akar 3/4. Nah, ini hati-hati ya. Kalau X kuadrat itu sama dengan 3/4 berarti yang memenuhi itu tidak hanya yang bernilai positif ya, yang bernilai negatif juga memenuhi. Berarti nanti di sini ada X1 ya, akar 3/4 atau sama dengan 1/2 akar 3. Nah, kemudian nilai yang kedua yang juga memenuhi berarti X2 itu sama dengan minus akar 3/4 ya kan. Berarti ini sama dengan minus setengah akar 3. Jadi begini, misal ya, kita punya X kuadrat, nah ini sama dengan 9 ya. Berarti nilai X yang memenuhi itu kan ada 2. Yang pertama X1 itu sama dengan plus 3 ya kan, karena 3 kuadrat itu 9. Lalu nilai yang memenuhi yang kedua adalah X2, yaitu sama dengan minus 3, karena minus 3 kuadrat pun itu hasilnya juga sama dengan 9. Berarti kalau di sini kita punya
X kuadrat sama dengan 3/4, berarti nanti ada dua nilai yang memenuhi. Yang pertama adalah minus setengah akar 3, yang kedua adalah plus setengah akar 3. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian kalau X kuadratnya sudah ketemu, yaitu 3/4, berarti di sini kita bisa mencari nilainya Y kuadrat. Ya kan? Untuk mencari nilainya Y kuadrat, berarti nilai X kuadrat ini boleh adik-adik masukkan ke persamaan 1. Nah, boleh. Atau masukkan ke persamaan 2, ini juga boleh ya. Nah, enaknya ini kita masukkan ke persamaan 1 saja. Ini lebih simpel ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Nanti X kuadratnya itu sama dengan 3/4. Kita lanjutkan di mana enaknya? Di sini aja ya. Oke, saya pakai warna ungu aja. Jadi X kuadratnya adalah 3/4 ya Dek ya. Kemudian ditambah Y kuadrat ya, ini sama dengan 1. Maka Y kuadrat sama dengan 1 dikurang 3/4. Nah, 1 dikurang 3/4 itu sama dengan 1/4 ya. Jadi Y kuadrat itu sama dengan 1/4, sehingga Y1 itu sama dengan akar 1/4 ya, nilai positifnya berarti setengah. Kemudian Y2 itu adalah nilai negatifnya, sama seperti yang tadi. Nah, berarti Y1-nya setengah, Y2-nya sama dengan minus setengah. Berarti di sini ada dua nilai yang memenuhi untuk X dan dua nilai yang memenuhi untuk Y. Nah, tugas kita di sini adalah menentukan semua bilangan kompleks Z. Nah, bentuk umum dari bilangan kompleks itu kan Z sama dengan X plus Y. Nah, berarti nanti ini kita kombinasikan ya. Otomatis nanti ada 4 hasil. Nah, ada 4 bilangan kompleks yang memenuhi ya. Yang pertama berarti Z1 itu sama dengan X1-nya dulu ya. Setengah akar 3 ditambah Y1 ya. Y1 kali I berarti ditambah setengah I. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kemudian Z2 tetap ya, kita pakai X1 dulu, berarti ini setengah akar 3. Nah, sekarang yang kita gunakan adalah Y2 ya, nilai negatifnya. Berarti minus setengah I. Kemudian Z3. Nah, ini maaf ya, saya sisipkan di sini. Kita sudah nggak punya tempat lagi ya, Dek ya. Jadi Z3. Sekarang yang kita gunakan adalah nilai X yang negatif. Nah, berarti minus setengah akar 3. Kemudian untuk Y-nya kita gunakan yang nilai positif, berarti di sini. Minus setengah akar 3 ditambah setengah I. Nah, kemudian untuk Z4 ya, tetap yang kita gunakan adalah X2 ya, berarti minus setengah akar 3 ya, minus setengah akar 3. Kemudian sekarang Y-nya yang kita gunakan adalah Y2, nilai negatifnya. Kalau tadi untuk Z3 kan nilai positifnya, berarti di sini minus 1/2I. Nah, ini hasilnya ada 4 ya. Jadi ada 4 bilangan kompleks yang memenuhi. Yang pertama Z1, yang kedua Z2, yang ketiga adalah Z3, kemudian yang keempat adalah Z4. Begitu caranya ya. Oke, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 8. Terima kasih.